Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah penganggaran perusahaan di pertemuan ketujuh ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, di sini udah bisa kelihatan di monitornya masing-masing. Bisa, Bu. Udah ya? Coba tanya orang yang bertugas di sana, bilang absen mana. Kemarin kita sudah sampai dengan klasifikasi anggaran. Di situ ada kita berbicara ruang lingkupnya, terus mengenai fleksibilitasnya, lalu juga mengenai tentang jangka waktunya, ya. Di situ sedikit kita ulang, ada ruang lingkup. Anggaran itu membahas tentang komprehensif dan juga anggaran itu bentuknya parsial ya. Komprehensif itu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh untuk mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Dan juga anggaran parsial itu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas, yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. Mengenai fleksibilitas itu ada fix dan ada continue. Ya, kalau ada fix di situ berarti adanya apa anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan mengenai keuntungan bersih, revenue dan juga biaya, cost dan juga expense serta tidak adanya revisi secara periodik. Lalu untuk anggaran continue, yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan juga mengenai revenue, cost, dan expense. Misalnya. Tetapi diadakan revisi secara periodik dan ditambahkan anggaran untuk satu triwulan pada periode anggaran berikutnya. Juga ada berdasarkan jangka waktu, ada ketetapannya budget untuk jangka waktu pendek dan juga jangka waktu yang panjang. Kalau untuk misalnya pendek itu mungkin dalam tujuan khusus ya bisa 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Kalau misalnya panjang itu minimal 1 tahun. Nah, sekarang kita lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nah, di dalam faktor yang mempengaruhi untuk membuat budget di dalam keuangan, itu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Apa sih faktor internalnya? Faktor internal itu ada beberapa yang perlu kita pikirkan. Pertama, mengenai data penjualan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita harus mereview, mengevaluasi berapa tingkat pendapatan terdahulu terhadap penjualan. Lalu, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, lalu promosinya, lalu pemilihan saluran distribusi dan sebagai lainnya. Yang ketiga, mengenai kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.
dan juga tenaga kerja yang dimiliki perusahaan SDM kita. Biasanya tiap tahun itu pasti ada kenaikan upah gaji. Nah, di situ akan kita hitung berapa tingkat kenaikan upah gaji, berapa total SDM yang kita miliki. Lalu juga modal kerja yang dimiliki perusahaan. Jadi untuk menghitung secara kumulatif eh, budget-budget atau anggaran-anggaran untuk masa depan itu harus kita prediksi dan kita menimbang lebih banyak ke arahnya kemana, kita habiskan kemana untuk mendapatkan profitabilitas. Lalu fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Jadi setiap pendapatan tahun lalu kita belikan aset. Asetnya apa? Baru keuntungan bersih nanti kita pikirkan untuk kesejahteraan. Itu berapa peningkatan kenaikan gaji upah kepada para pekerja. Dan juga menyisihkan modal untuk tahun depan. Lalu kita meningkatkan promosi dengan cara apa, lalu dengan budget berapa. Itu adalah cara pemikiran manajer, direktur di dalam manajemen tata kelola perusahaannya. Kita sekarang membahas tentang budget perusahaan. Nah, ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, bidang produksi, pembelanjaan, administrasi, maupun di bidang personalia. Nah, ada juga faktor eksternal yang mendukung terhadap pemutusan anggaran perusahaan, itu ada keadaan persaingan. Kita harus melihat siapa perusahaan pesaing kita. Kita harus meningkatkan mutu dan apa kualitas dari produk kita. Maka ada faktor-faktor pendukung untuk itu. Misalnya ada peningkatan misalnya izin dalam bidang apa untuk memperluas segmentasi pasar. Dan juga ada tingkat pertumbuhan penduduk ya. Kira-kira misalnya perusahaan saya CP DMPA Dwi Mutiara Permata. Saya memiliki bentuk industrial mengolah bahan baku pisang tanduk. Nah, pisang tanduk ini kebutuhan snack atas kehidupan yang sepertinya saat ini lagi tidak baik-baik saja mengakibatkan omset penjualan saya menurun. Apa yang melandasi itu ternyata harga. Harga UMKM ini tidak dapat bersaing dengan produk yang memiliki perusahaan yang sudah ternama. Eh, Dikarenakan kemarin ada faktor eksternal yang berupa pajak yang menekan. Itu sekitar 11% atas produk satu barang saya. Dan maka daripada itu, pelaku usaha UMKM harus memprotes terhadap kebijakan pemerintah atas harga, elastisitas harga produk UMKM. Nah, itu keadaan faktor eksternal di dalam membuat budget ya. Jadi banyak sekali percakapan-percakapan mengenai manajemen strategik untuk mengembangkan perusahaan. Nah, saat ini perusahaan saya tidak bisa tumbuh dengan baik dikarenakan memang daya beli masyarakat memang menurun. Saya lagi memikirkan kebijakan Menteri Ekonomi mengenai pengurangan angka. Misalnya 1.000 jadi satu ya, 100 dijadikan 10. Nah, kebijakan itu mungkin akan membantu, tetapi di sisi lain akan memperbesar inflasi yang tinggi. Mungkin saja tidak inflasi itu adalah kebijakan permasalahan makroekonomi ya. Apa itu permasalahan yang membuat harga itu tumbuh naik secara bersama-sama dan berlangsung panjang dengan waktu yang panjang. Sebenarnya
Pak Purbaya itu sudah memikirkan setelah dia kucurkan dananya, tetapi masih belum ekonomi belum melejit. Apa yang mendasari hal tersebut? Yang mendasari hal tersebut itu memang korupsi yang tinggi. Itu faktor eksternal ya. Nah, untuk mengatasi faktor eksternal ini sulit karena kita bisa dikelabui oleh SDM atau manusia itu sendiri. Adanya perilaku kecurangan ekonomi mengakibatkan gejolak dinamika perekonomian global yang menyentuh seluruh sektor perekonomian. Tidak hanya di sektor UMKM, tetapi mungkin juga di sektor-sektor lainnya, pertanian, perkebunan, industrial, jasa keuangan, dan lain-lainnya. Nah, jadi membahas mengenai faktor eksternal ini luas, teman-teman. Jadi di situ ada selain pertumbuhan penduduk, juga ada tentang peningkatan pendapatan masyarakat dan juga penyebaran penduduk, ada juga agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya. Lalu berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Nah, keadaan perekonomian nasional maupun internasional dan juga kemajuan teknologi ini mendukung. Sekarang ini kita bisa mengecilkan perusahaan kita dengan biaya promosi. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha kita. Misalnya dari door to door melalui pesan message atau melalui status-status di sosial media yang langsung tertangkap oleh manusia lainnya. Di situ memanfaatkan teknologi berpengaruh positif terhadap perkembangan perusahaan dan juga bisa berimbas terhadap image perusahaan yang buruk. Contohnya Aqua. Oleh dulu manajemen pemasarannya bahwa ada di situ mengelabui bahwa airnya itu memang asli dari air gunung. Ternyata bukan dari gunung, tapi dari bor, dari bawah, bukan dari perairan pegunungan. Meskipun ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah, itu pastinya berbeda pH-nya. Nah, terhadap perkembangan teknologi ini dalam waktu singkat akan merusak image perusahaan kita. Dan maka daripada itu kita perlu mengantisipasi manajemen strategik untuk fokus pada tingkat pendapatan, menaikkan pendapatan perusahaan, pastinya akan membuat budget-budget mana yang mendukung visi-visi perusahaan. Nah, salah satu contohnya, misalnya faktor yang tidak mendukung teknologi itu seperti SDM, SDA ya. Di situ misalnya ada minyak, batu bara, eh, apa namanya, batu, berlian, emas, dan lain-lainnya. Itu kurang membutuhkan faktor teknologi karena memang itu adalah komponen penting di dalam bahan baku. Nah, prinsip penyusunan anggaran ini ada 9. Pertama, manajemen involvement. Apa itu? Keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Terus, organization adaptation. Apa itu? Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi, di mana ada ketegasan garis, wewenang, dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dapat melimpahkan sebagai wewenangnya kepada bawahan. Ya, kalau perusahaan kolaps itu tidak ada, tidak mungkin salah anak buah, tetap salah pimpinan. Maka pimpinan itu nampaknya saja tidak bekerja, tetapi dia memiliki pengalaman yang besar terhadap pengelolaan perusahaan. Tidak hanya mengelola SDM, tetapi pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Baik saja tidak cukup, benar saja tidak cukup.
Baik dan benar adalah komponen utama di dalam manajemen keuangan. Efektif, tapi tidak efisien, tidak baik. Efisien saja tanpa menunjung efektif juga tidak baik. Jadi pengelolaan optimal terhadap eh, manajemen yang berasaskan nilai accountable eh, itu perlu dijunjung tinggi. Lalu ada responsibility accounting. Nah, agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung dengan adanya sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. Dan ada juga goal orientation, yaitu penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Ada full communication, yaitu suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Lalu ada realistic expectation, yaitu dalam perencanaan manajemen harus menghindari eh, konservatif dan optimisme. Tadi sudah saya rekam nggak ya? Tadi udah saya rekam nggak? Sudah, Sudah sudah. ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke, realistic expectation ini dalam perencanaan manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Nah, jadi sehingga manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis, artinya memungkinkan dapat dicapai. Jadi kita itu uang berbicara apa adanya ya, angka berbicara apa adanya, nggak bisa dimanipulatif. Makanya unsur accountability itu penting untuk dijunjung tinggi. Orang yang memanipulasi data itu harus dapat mempertanggungjawabkan terhadap pelaporannya. Seorang otoritas jasa keuangan memberikan data yang tidak valid dan reliable itu bisa dihukum, ya. Jadi seorang akuntan itu juga memiliki sumpah terhadap pelaporan yang diberikan, ya. Jadi kalau seorang akuntan pajak ya, memanipulasi angka pendapatan dan menyulap perusahaan itu menjadi banyak untuk pengurangan pendapatan, mengelabui pajak juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi seorang ekonomi syariah, calon ekonomi rabani itu stabilitas tidak hanya berbicara mengenai eh, apa namanya pendapatan saja, tetapi keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Para pejabat kita mungkin tidak mengerti mengenai keseimbangan ekonomi. Dipikirnya hanya untuk kesejahteraan di dunia saja. Jika hanya kesejahteraan dunia, maka semua orang bisa akan berbuat curang terhadap apa-apa yang dia lakukan. Pelaporan, penyalahgunaan anggaran, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain-lainnya. Terus ada mengenai timeliness. Apa itu? Laporan-laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya sehingga informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. Ya, jadi seorang calon manajer mungkin Pak Idhar nanti bisa memimpin di perusahaannya harus cerdas ya. Kalau tidak cerdas mungkin bisa dikelabui oleh anak buah. Mungkin Presiden kita Pak Jokowi tidak begitu paham terhadap kebijakan-kebijakan makroekonomi dan kebijakan stabilitas perekonomian. Dia hanya mendapatkan laporan dari menteri-menterinya dan menterinya itu menutupi terhadap goncangan perekonomian yang akan menimpa kita dan mengambil kebijakan yang tidak diukur efek jangka panjang yang dialami, ya. Kebijakan hutang yang secara berlebihan itu memang akan mencekik
orang bayar. Sebenarnya itu sudah diketahui sudah lama. Karena untuk menyenangi hati masyarakat tetapi dengan cara hutang itu ya gimana? Contohnya kita memiliki istri, memiliki anak. Pendapatan kita sebenarnya tidak mampu untuk berhidup glamor. Tetapi dengan pola hidupnya maka kita berjuang untuk menyenangkan dengan cara berhutang. Di dalam pengelolaan keuangan itu tidaklah baik. Karena apa? Tingkat kebahagiaan itu tidak hanya bisa diukur dengan materi saja. Jika kita tidak menggunakan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar, mungkin dikiranya baik, kebijakan hutang itu baik, tapi tidaklah benar. Nah, yang benar itu pastilah baik. Karena apa? Karena kita itu menganut sistem revenue, menganut prinsip profit and loss sharing kalau dalam ekonomi syariah. Bagi sama untung, rugi juga, bagi-bagi ruginya begitu. Karena kita tidak ada yang tahu permasalahan ekonomi. Jadi kalau prinsipnya kita itu mau tahunya itu titiknya sekian, itu bisa menyalahi Tuhan. Kenapa? Kita itu bisa bertindak seolah-olah kita penentu, padahal kita juga mempercayai adanya takdir. Jika terjadinya kebakaran, jika terjadinya longsor, jika terjadinya eh, banjir dan lain-lainnya bencana alam dan membuat usaha seorang itu bangkrut, kan? Siapa yang bisa menanggung terhadap cicilan yang diberikan? Maka daripada itu Islam menawarkan prinsip profit and loss sharing. Itu yang terkenal ya. Jadi calon ekonomi Rabbani tidak hanya memikirkan keuntungan semata atau profitabilitas saja, tetapi memikirkan prinsip ekonomi Islam itu adalah profit and loss sharing. Untung dan rugi berbagi bersama. Oke. Kalau sudah memahami itu, kita harus tenang menyikapi pertumbuhan perekonomian perusahaan kita. Tumbuhnya berapa persen, ruginya berapa persen. Jangan melihat dalam waktu yang lama. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu harus dideteksi. Kerugiannya itu dari mana, ya? Kalau saya kagum dengan Ibu Sri Mulyani dulunya, mungkin katanya. Tapi ketika apa namanya, ketika COVID, orang berbondong-bondong mencari dana bantuan, ya. Jadi dengan kebijakan mencari hutang untuk menyenangkan hati masyarakat itu pastinya akan meningkatkan pajak karena tidak ada pilihan lain. Nah, maka daripada itu, oke, 10 menit lagi ya. Kita lanjuti dulu materinya. Di sini ada flexible application, yaitu perencanaan tidak boleh kaku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, jadi maka daripada atas omongan saya tadi, kita itu tidak boleh A, A aja, nggak mau tahu. Itu namanya kaku. Kita harus bisa apa ya? Kadang-kadang situasi begini kita harus merubah mindset kita. Ada prinsip kemanusiaan. Nah, disitulah kondisi situasi yang bisa membuat perubahan kebijakan. Makanya kepemimpinan itu penting ya, orang-orang yang soleh. Gitu. Jadi kalau kita itu hanya mencari keuntungan, maka kita tidak menjadi manusia yang beradab. Kita tuh taunya mau enaknya aja gitu. Kadang-kadang kita harus mengetahui kesusahan anak buah kita di dalam perusahaan atau di dalam bekerja. Ya. Nah, reward and punishment. Jadi kita juga harus seorang manajer pimpinan harus mengapresiasi karyawan.
yang berkinerja baik dan menghukum karyawan yang berkinerja buruk. Untuk apa? Untuk sedikit teguran halus yang bisa membangkitkan kinerja. Nah, manajemen harus melakukan penilaian kinerja. Ya, sama seperti negara sekarang ada indikator kinerja menteri-menteri contohnya gitu ya. Nah, manajer yang kinerjanya bagus dan buruk harus diketahui manajemen sehingga pemberian reward and punishment jadi transparan. Nah, akan eh, menteri yang bekerja saat ini itu pasti didukung oleh partainya masing-masing, ya, pemilik partai yang duduk di singgasana partai tetapi tidak mempunyai mobilitas dan kapasitas terhadap bidang yang dipimpin. Itu akan mengalami kerugian. Maka perlunya indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap optimalisasi dana, lagi-lagi dana ya, anggaran menteri. Nah, maka daripada itu kita harus melihat angka tersebut terhadap ketercapaian kinerja. Itu gunanya. Nah, dari situ ya ini besok kita lanjutkan. Kita cukup di bidang di sini ya ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Jadi cerita saya ini ada faktor internal, ada faktor eksternal itu saling membantu ya. Ada gejolak, ada pendukung begitu ya. Nah, kesemuaan ini adalah satu kesatuan, teman-teman, yang harus kita kuasai untuk memimpin perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya buka sesinya 5 menit. Izin mau bertanya. Izin mau bertanya. Silakan, Pak Ida. Tadi saya lihat di faktor internal Bu ya. Di faktor internal terdapat yang pemerintah tadi eksternal atau internal Bu ya? Itu eksternal. Oh eksternal aja saya. Di faktor eksternal tadi Bu, Ya. kenapa tidak dibuat dominasi saja Bu oleh pemerintah sehingga ekonomi kita semakin maju? Kenapa kan ada BUMN nih? Kenapa tidak di seluruh bidang bisnis dikelola oleh BUMN sehingga didominasi? Kenapa harus ada persaingan juga di antara itu, Bu? Terima kasih. Menteri BUMN udah diganti dengan Denantara ya. Itu tidak Iya, Bu. kompeten lagi. Iya. Nah, usaha-usaha negara itu atau sektor pendapatan negara itu di dalam kebijakan makroekonomi banyak ya. Sektor pertanian, pertambangan, perikanan. Maka menteri-menterinya bekerja di bidang sektor masing-masing itu. Nah, di bidang pendapatan negara, di situ ada usaha-usaha negara, terutama di bidang perbankan. Ya, ada yang disebut persero-persero itu. Nah, Denantara harus bekerja sama dengan menteri-menterinya. Itu saya hanya berpendapat untuk kebijakan Denantara itu seharusnya lebih dipecah lagi. Kenapa harus dipecah? Karena pengoptimalisasi kinerja itu perlu dibentuk dan perlu dievaluasi. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa bedanya Menteri ISDM dengan Menteri BUMN, gitu ya. Padahal BUMN itu Pertamina juga, begitu. Nah, maka daripada itu, jika Denantara ini hanya sebagai apa ya badan gitu, badan hmm, yang memberikan ini. Nah, jatuhnya nama dia itu turunnya pangkat menjadi badan itu membuat apa ya kurang kontrol begitu.
Kalau misalnya pengawas dari BRI itu kan luas ya, luas. Bahkan sekarang Menteri Ekonomi bisa masuk ke dalam sana. Jadi tumpang tindih apa tumpang tindih kebijakan bisa mengakibatkan apa namanya tidak optimal. Ya itu pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu juga. Nah, itu bahasa 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 apa ya bahasa. Tapi yang jelas kita harus eh, melihat pendapatan negara itu. Menurut saya, penentuan rencana anggaran pembelanjaan negara itu RAPBN itu harus dihitung berdasarkan pendapatan nasional. Kita tidak bisa belanja di luar kemampuan pendapatan negara. Jika kita belanja, Menteri A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, semua memiliki keinginan yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi tidak didukung dengan pendapatan negara yang cukup. Maka untuk menyenangi menteri-menteri sekalian, menyenangi DPR, menyenangi TNI, Polri, kita berhutang. Itu kebijakan menteri yang lama. Mengakibatkan apa? Bagaimana cara bayar? PT WOS, kuat, begini-begini. Pokoknya ada. Sehingga kita tidak mengetahui harga atas proyek tersebut. Kemahalan, makanya efisiensi budget itu penting. Kita harus tahu mengukur kemampuan keuangan kita di dalam mengoptimalkan perusahaan. Karena kita kalau mau berbicara inginnya berlebihan, tetapi keuangan kita tidak mumpuni, itu bullshit. Kita harus mengukur pertumbuhan perusahaan kita, mengukur pertumbuhan perekonomian kita pelan tapi pasti. Tumbuh, 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 ya. Makanya saya mengatakan kepada mengkritisi pemerintah, kita harus fokus terhadap pembangunan sektor pendapatan negara. Harus membuat pertanian, iya apa buat susu, buat perusahaan susu ya punya negara ya, buat perusahaan telur Iya benar, Bu. ya. Terus juga kenapa di pemerintah itu punya banyak usaha ya, jadi merekrut banyak karyawan ya sejahtera, minimal hanya di angka layak saja UMR ya. Itu akan mengurangi kemiskinan dan juga negara kita bisa lebih produktif, mementingkan produktivitas pendapatan.